Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Semoga sehat, sukses dan dalam lindungan Allah Ta'ala selalu. Amin. Sebelum lanjut jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dukung terus channel Istiqomah ini, untuk berbagi kebaikan info Islami, guna meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala serta untuk bekal alam kubur dan akhirat kita nanti. Dalam Al-Quran Surat Ad-Duhan ayat 10-15 mengabarkan tentang salah satu peristiwa di akhir zaman kelak, yaitu munculnya Ad-Duhan di akhir zaman. Apa itu duhan dan bagaimana sifatnya, serta pelajaran apa yang bisa kita petik darinya? Tonton penjelasan video ini sampai selesai. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna Ad-Duhan dalam Al-Quran Surah Ad-Duhan ayat 10-11 tersebut adalah makna Ad-Duhan. Ada 3 pendapat. Makna pertama Ad-Duhan. Ad-Duhan adalah salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan dan Ibnu Abi Mulaikah. Makna kedua Ad-Duhan. Ad-Duhan adalah hayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang ketika itu seperti melihat duhan, asap di antara langit dan bumi. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Makna ketiga, Ad-Duhan. Ad-Duhan adalah debu yang mengepul di hari Fatu Makkah, sehingga menutupi langit. Ini adalah pendapat Abdurrahman Al-Araji. Tanda akhir zaman yang belum terjadi. Tafsiran pertama adalah tafsiran yang lebih rajih, dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ayat di atas menunjukkan akan adanya Ad-Duhan sebagai salah satu tanda hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda, bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur dan di Jazirah Arab, terjadi Ad-Duhan, munculnya Dajjal, munculnya Dabah, munculnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar dari cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim. Bentuk dan sifat Ad-Duhan. Ad-Duhan bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek, sedangkan jika mengenai orang kafir akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang duhan, asap kepada manusia di hari kiamat, yang memasuki pernapasan mereka, sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian memperingatkan kalian dari 3 hal, asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek, sedangkan jika mengenai orang kafir maka mereka akan sesak nafas dan keluar cairan dari kuping mereka, kemudian yang kedua munculnya Dabah dan yang ketiga munculnya Dajjal. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan berkumpul di Irak. Adapun orang mukmin, mereka akan merasakan seperti pilek, sedangkan orang kafir mereka akan tertutupi kematian. Hadis riwayat Ibnu Wazir dalam Al-Awashim wal Kawashim, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, sebagian ulama mengatakan, maksud ayat ini, kaum Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, jika Allah lenyapkan azab ini, kami akan masuk Islam. Kemudian ternyata mereka melanggar janji mereka. Qatadah mengatakan bahwa azab yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ad-Duhan.
Sebagian ulama mengatakan, maknanya adalah musibah kelaparan, tafsir Al-Qurtubi. Jangan berlambat-lambat untuk bertaubat sebelum ajal datang menjemput. Hendaknya kita tidak berlambat-lambat dalam menerima kebenaran dan melakukan ketaatan. Jangan sampai kita baru tersadar untuk menerimanya ketika di masa sulit atau bahkan ketika hampir terlambat. Jangan seperti orang kafir yang baru ingin beriman ketika sudah diuji dengan ad-duhan berupa kelaparan, atau ketika hampir terlambat yaitu ketika datangnya duhan berupa asap di hari kiamat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat sebagian sahabatnya berlambat-lambat untuk salat, lalu beliau bersabda, bersegeralah kalian untuk salat dan sempurnakanlah salat bersamaku, jangan masbuk, sehingga orang-orang yang datang setelah kalian juga bisa menyempurnakan salatnya. Orang yang senantiasa berlambat-lambat untuk salat sungguh Allah akan akhirkan ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah untuk beramal sholih, sebelum datangnya fitnah yang samar seperti potongan malam gelap, sehingga seseorang di pagi hari masih beriman dan sore hari sudah kafir, di sore hari masih beriman namun di pagi hari sudah kafir, ia menjual agamanya demi mendapatkan harta dunia. Hadis riwayat Muslim. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, Quran Surah Ad-Duhan ayat 13-14, ini adalah dikatakan di hari kiamat kepada orang-orang kafir ketika mereka meminta untuk kembali ke dunia, maka dikatakan kepada mereka telah pergi waktu untuk kembali. Tafsir As-Sa'di. Penyesalan orang kafir karena mengingkari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir mereka menyadari akibat perbuatan mereka ketika mereka mengabaikan ajaran para rasul, ketika mereka melihat ngerinya azab di akhirat, lalu mereka menyesali perbuatan mereka yaitu telah menolak ajaran para rasul, sehingga mereka pun berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki keadaan. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqim. Beriman juga menyesal kelak di akhirat. Ketahuilah, di akhirat, orang-orang beriman juga menyesal, namun yang mereka merasa menyesal karena tidak bisa menambah amalan solih, beda dengan penyesalan orang-orang kafir yang telah kekal di dalam neraka. Dari surah Ad-Duhan ayat 13-14 ini juga kita mengambil pelajaran bahwa orang yang mendakwahkan tauhid dan sunnah pasti akan mendapatkan rintangan. Di antaranya mereka akan diberi label-label yang jelek seperti gila, tukang sihir, radikal, ekstremis, fanatik, dan lainnya. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Namun celaan-celaan ini tidak akan merendahkan mereka di sisi Allah, justru memuliakan mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus ada segolongan dari umatku yang senantiasa menampakkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, hingga datang perkara Allah, hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Inna kashiful azabi qalila innakum aidun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, beliau berkata,
Maksudnya Allah Ta'ala katakan kepada mereka, andaikan kami hilangkan azab kami terhadap kalian ini, dan kami kembalikan kalian ke dunia, sungguh kalian akan kembali lagi melakukan apa yang kalian lakukan dahulu, berupa kekufuran dan mendustakan ajaran para rasul. Tafsir Ibnu Katsir. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Maka di sini ada pelajaran bagi kita semua, untuk senantiasa berusaha istiqomah di masa senang maupun sulit, jangan tunggu mendapat musibah baru ingat Allah Ta'ala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari, karena penyesalan ketika azal menjemput sudah tidak berguna lagi, pintu taubat telah ditutup oleh Allah Ta'ala, seperti halnya Fir'aun, nauzubillah. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kenalilah, ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika iman melemah, mulai futur dan malas, maka upayakan bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat dan mencoreng wibawa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Barang siapa yang futurnya di atas sunnahku, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang futurnya bukan di atas sunnahku, maka ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.